Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata, ini pengarang kitab, yaitu Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Ujar Sidin, Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, di antara hal-hal yang dapat menyebabkan su'ul khatimah, artinya su'ul khatimah jahat, penghabisan umurnya, yaitu adalah meninggalkan sholat fardu. Nah, jadi meninggalkan sholat fardu dengan sengaja tanpa ada uzur, ini bisa menyebabkan matinya su'ul khatimah, matinya kada bagus gitu. Ya, mati su'ul khatimah nih ada 3 tingkatannya, Jar. Ada tingkatan yang pertama, mati su'ul khatimah nih mati kafir. Nah, itu mati kafir, mati hal dan murtad, itu mati usul khatimah tuh. Itu kekal di neraka. Nah, ada tingkatan yang kedua, mati usul khatimah juga, mati hal dan maksiat. Haratan berjudi mati, itu usul khatimah juga. Berarti jahat, penutup umurnya. Tapi lamun ada imannya lah, ada harapan kita masuk surga. Amun pertama tadi disana kada masuk surga, lalu sekali neraka mati kafir. Ini mati hal kadang maksiat. Nah, ada tingkatan yang ketiga, su'ul khatimah, mati hal kadang memikirkan dunia, mati lupa, hal kadang lupa lawan Allah Subhanahu wa taala, mati usul khatimah juga. Nah, tapi lamun ada imannya kada kekal di neraka. Nah, itu. Jadi apa namanya? Ujar tuan guru kita, ada dosa besar yang bisa menyebabkan kafir. Sebenarnya ada seberatan dosa besar yang menyebabkan kafir. Contoh misalnya ada dosa besar makan harta riba, itu kan dosa besar dah. Tapi itu kada kafir. Sekedar mengajak dosa besar. Misalnya orang minum khamar, mabuk-mabukan itu dosa besar. Cuma kada sampai membawa kepada kekafiran. Orang membunuh, dosa besar. Durhaka kawan kuitan, dosa besar. Tapi kada pelakunya itu kada kafir. Cuman ada aja satu dosa, apabila dosa itu dikerjakan, dosa besar itu bisa membawa kepada kekafiran. Apakah dosa itu? Yaitu dengan sengaja meninggalkan salat fardu tanpa ada uzur. Itu bisa membawa kepada kekafiran. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, man tarakas salata muta'amidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan salat hal keadaan bersengaja tanpa ada uzur, maka dia sungguh kafir secara terang-terangan. Nah, lalu dijelaskan oleh tuan guru kita, ujar Sidin nih, meninggalkan salat fardu tanpa ada uzur itu ada dosa besar yang bisa membawa kepada kafir. Ini kada gampangan lah, salat sembahyang ini jangan ditinggalkan. Jadi kayak ini, apabila orang tuh lah sengaja meninggalkan sholat zuhur tanpa ada uzur sampai waktu asar, inya tidak juga melaksanakan sholat zuhur tadi, sampai azan maghrib inya tidak juga melaksanakan sholat zuhur tadi, maka ia kafir. Nah, itu ada pendapat memadakan kayak itu. Sembahyang zuhur nih kada digawinya, sampai asar kada digawinya sembahyang zuhur tah, sampai maghrib kada digawinya zuhur tah, kafir. Nah, luar biasa. Jadi lamun sudah kafir, lamun sudah tagawi itu nah kafir buat supaya inya ni tabulik pulang ke Islam. Bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasul, Islam pulang. Tapi diqadha bang tadi. Zuhur tadi digawi asar maghrib. Nah, itu betul pulang. Apabila seseorang meninggalkan sholat maghrib misalnya, pada sembahyang maghrib nih, sampai waktu isya, kada sembahyang maghrib juga, sampai azan subuh, inya kada sembahyang maghrib juga, kafir. Nah, berarti lamun sudah kafir itu keluar daripada Islam. Amun hendak balik pulang terpaksa bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Betul pulang.
apabila orang nih meninggalkan sembahyang subuh tanpa ada uzur, mun guring itu termasuk uzur lah. Maksudnya guring ini kadang mendengar lalu itu uzur, tapi mendengar aja telinga orang azan tetap aja guring, itu ada uzur. Orang meninggalkan sholat subuh tanpa ada uzur sampai timbul matahari, kada sembahyang subuh ya, maka kafir. Nah, maka orang yang seperti ini mesti mengucap 2 kalimat syahadat hendak boleh pulang. Nah, jadi kita jangan menunda sembahyang melewati satu sholat. Di zuhur tadi sampai asar harus sembahyang, zuhur tadi sampai maghrib harus sembahyang, kafir. Nah, jadi itulah hadis Nabi yang berbunyi man taraqas salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan salat hal kadang bersengaja tanpa ada uzur, kafir terang-terangan. Itu disebutkan juala di dalam kitab Al-Kabair, nama kitabnya Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar, karangan Imam Az-Zahabi. Nah, ujar disebutkan dalam kitab itu, ulama ini beda pendapat pada hukum orang yang meninggalkan sholat. Ulama kita nih beda pendapat pada hukum orang yang meninggalkan sholat. Menurut Imam Malik, menurut Imam kita Syafi'i, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang meninggalkan sholat nih boleh dipancung lehernya dengan pedang. Itu kalau di negara Islam lah. Misalnya anggaplah kita berada di negara Islam, maka ada misalnya kita sebagai sultan, ada orang yang meninggalkan sholat, kita sebagai sultan boleh memancung lehernya, tapi disuruh bertaubat bang dulu, disuruh sembahyang kada kon jua, bertaubat kada kon jua, maka si sultan tuh boleh memancung lehernya. Artinya dibunuh saking kejinya meninggalkan sholat nih. Nah, ada sebagian ulama selain Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, artinya ini harus dibunuh. Nah, beda pendapat kan, ada yang membolehkan dibunuh orang seperti itu, ada harus dibunuh. Nah, kemudian ulama kita beda pendapat lagi masalah orang ini kafir kah, meninggalkan sembahyang secara sengaja nih tanpa ada uzur nih kafir kah, meninggalkan sembahyang sampai terkeluar waktunya. Nah, berkata seorang ulama Ibrahim An-Nakhai, Ayyub As-Sakhtiyani, Abdullah bin Mubarak nih ulama-ulama besar nih, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rawaih, itu kafir. Nah, ada sebagian ulama juga kata kafir bang. Nah, jadi ulun sampaikan tadi itu ini pendapat orang yang madahan kafir, karena mereka itu berdalil dengan hadis Nabi, bainar rajuli wa bainal kafir tarkus shalah. Perbedaan antara seorang muslim dan perbedaan antara orang kafir yaitu meninggalkan salat. Bila ianya meninggalkan salat kafir, bila ianya salat muslim. Nah, ada juga hadis Nabi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami dan antara orang yang kafir atau antara orang yang hendak masuk Islam itu salat. Siapa yang meninggalkan salat maka kafir. Ya kayak ini kalau mungkin ada orang datang kepada Nabi, orang-orang kafir nih, kami hendak masuk Islam, tapi dengan satu syarat, kami jangan sembahyang. Jangan Nabi kenapa Pak? Apabila orang Islam tuh masuk Islam harus sembahyang. Amun kada sembahyang kafir. Nah, itu siapa yang meninggal sembahyang kafir. Dia sembahyang Islam. Nah, itu. Nah, jadi ini ada dua pendapat lah. Yang pendapat yang pertama tadi itu satu pendapat, bila meninggalkan sembahyang lewat satu waktu ya, zuhur sembahyang sampai asar sembahyang sampai maghrib sembahyang kafir. Nah, ada juga pendapat yang mengatakan kada kafir, cuma sekadar mengajar dosa besar aja. Sekedar mengerja dosa besar aja kada kafir. Nang kafir itu jar apabila meyakini sembahyang itu kada wajib. Nah, itu kafir. Amun masih meyakini sembahyang itu wajib, cuma nyakoler aja menggawi, belum kafir. Nah, kayak apa kita menyikapi dua pendapat ini? Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan belum kafir. Nah, hukum yang mengatakan meninggalkan sembahyang itu keluar daripada waktunya itu kafir, itu kita hukumkan kepada diri kita supaya kita takutan meninggalkan sembahyang. Artinya kita hukumkan kepada diri kita masing-masing, jangan menghukumkan orang lah.
Artinya bila kada sembahyang zuhur nih, sampai asar kada sembahyang zuhur, sampai azan maghrib kada sembahyang zuhur, aku hukumkan diriku kafir nih. Nah, amun kita mau hukumkan diri kita pacangan kafir kada sembahyang, lalu kita kada wani sembahyang, kada wani meninggalkan sembahyang. Nah, pendapat yang mengatakan meninggal sembahyang itu kafir, itu silahkan dia pakai, tapi untuk diri kita. Jangan menghukumkan orang lain. Nah, adapun pendapat yang kedua, artinya orang yang meninggalkan sembahyang itu kada kafir, selama ia meyakini sembahyang itu tetap wajib. Nah, itu hukum itu kita menghukumkan kepada orang lain. Apabila orang lain, misalnya ada tetangga kita kada sembahyang kelima waktunya, jangan mengatakan ia kafir. Kita yakini ia masih beriman. Karena masih ada pendapat yang mengatakan orang yang meninggalkan sembahyang itu kada kafir selama ia meyakini sembahyang itu wajib. Nah gitu. Supaya kita baik sangkawan orang. Ya itulah, jangan sebuting aja nih hukum. Bila kada sembahyang kafir, orang kafir, jangan. Pendapat yang mengkafirkan itu kita pakai untuk diri kita aja, supaya kita takutan meninggalkan sembahyang lebih kita kafir. Adapun kita menghukumkan orang, misalnya kita melihat orang kada sembahyang, tapi kita ajak pangnya sembahyang ya, kalau ajak pang misalnya inya mengaras juga kada sembahyang, selama inya kada meyakini sembahyang itu kada wajib, artinya selama inya meyakini sembahyang itu wajib, inya kada kafir ya Allah. Nah, berarti inya kada kafir ya kita. Inya mengajar dosa besar aja. Nah, kayak itu. Kemudian lagi ada cerita, banyak sekali orang-orang yang meninggalkan sholat ketika sakit. Banyaklah, apalagi di rumah sakit. Di rumah sakit tuh orang garing, bahkan kada sembahyang, padahal otaknya masih normal tuh. Maka kerap kali sering kali seseorang dari mereka yang meninggal dalam keadaan demikian. Maka banyak orang di rumah sakit ini mati di akhir-akhir umurnya. Inya tuh berapa waktu kada sembahyang, kan kesiannya. Nah, maka dia mati dalam keadaan su'ul khatimah ya. Nah, jadi jua ya, kalau di rumah sakit bisa bisi keluarga ya, kalau kita ingatkan dia spesies ini sembahyang, walaupun sembahyangnya berduduk atau berabah, kita pelajari. Dan orang yang mengatakan kepada orang yang sakit, ada misalnya nih keluarganya nih bepandai lawan orang nang garing nih, janganlah sholat, bahasa kitanya kada susumbayangin pian garing jua dia. Nah, ujar sini apa? Sungguhnya Allah tidak jar nang keluarganya nih, Allah kada memaksa pian jua untuk sembahyang ya. Kada susumbayangin pian garing jua aja. Maka ia adalah setan jar. Orang nang membandiri kita setan. Sebenarnya kan sembahyang itu tetap wajib. Amun kada kau berdiri, berduduk, amun kada kau berduduk, berabah. Artinya orang itu bila otaknya masih normal, kita suruh sembahyang. Amun kita memadahkan, kada sukin pian sembahyang, pian garing juga, Tuhan paham aja, Tuhan kada maksa. Kita tuh setan ya sih, nyuruh orang kada sembahyang tuh setan. Seharusnya kita suruh dia sembahyang, cuman kita kada memaksa juga berdiri, mesti kada kau berdiri, berduduk. Ya semampu pian sembahyang. Nah, itu jangan kita jadi setan. Karena sesungguhnya tidak boleh meninggalkan salat dalam keadaan apapun dan dalam bentuk apapun, kecuali sebab mati. Cuma mati kada sembahyang atau hilang akal. Orang gila itu kada wajib sembahyang. Akan kada berakal, kada wajib sembahyang. Atau bebinian haid nipes, kada wajib sembahyang. Atau orang guring, ya kalau guring itu termasuk uzur, kada wajib sembahyang. Tapi mun sudah bangun, ya Allah, sampai waktu akalnya normal, wajib sembahyang semampunya, dimanapun dalam keadaan apapun tetap sembahyang. Sampai di pesawat dah, misalnya kita naik pesawat ya, kalau sampai waktu zuhur masih di pesawat, wajib kita sembahyang. Kayak apa aja wudu, kada ada banyunya, kada wajib kita wudu, kada ada banyunya. Pangjar batayamum di debu apa tuh, kaca pesawat, ada debunya juga kayaknya. Lawan nang kita bertayamum tuh debu tanah, debu itu lain. Jadi kita kan usah bertayamum kisah mencari debu di pesawat, perlu kita sembahyang ya, menghormati waktu, sembahyang menghormati waktu tuh, walaupun nggak ada wudu, walaupun kita duduk aja di kursi itu, di kursi pesawat,
Iya pang, sembayang kita tuh kada sah sebenarnya. Sembayang menghormati waktu itu sebenarnya kada sah. Cuman wajib digawi, gitu nah. Karena itu kita menghormati waktu sholat. Artinya bila kita sampai ke tujuan sampai ke rumah, wajib kita qadha sembayang itu. Wudu gitu ya, kalau sampai ke rumah. Sembayang kita nang kayak biasa nang ngerokok sujud. Nah, jadi sepahadangan kita di pesawat itu atau kita pahadangan di bis itu, kita kada wudu, kada wajib wudu. Tapi tetap wajib kita sholat. Artinya kita hal keadaan apa di dalam pesawat itu lalu kita mati misalnya lah, tapi kita sudah mengerjakan sembahyang menghormati waktu, maka kita kada ditanyai lagi. Kita satu sembahyang itu kita dibebaskan, jadi kita sama sudah mengerjakan sembahyang itu. Nah, tapi umur masih panjang, maka diulangi sembahyangnya itu kena sampai ke rumah di qadha. Nah, kayak itu. Kemudian sebutin lagi, ada seorang diriwayatkan juga bahwa ada seorang wanita yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ada seorang perempuan datang kepada Nabi Musa, berarti zaman Nabi Musa nih kisahnya. Lalu seorang perempuan itu berkata, "Wahai Nabi Musa, sesungguhnya aku ini telah melakukan perbuatan dosa besar, dan aku telah bertaubat kepada Allah. Maka mintalah kepada Allah agar mengampuni dosaku dan menerima taubatku." Nabi Musa berkata, "Apa dosamu, wahai perempuan?" Wanita itu pun menjawab, "Wahai Nabiullah Musa, aku telah melakukan perzinahan. Lalu dari perzinahan itu aku hamil, melahirkan seorang anak, lalu aku membunuhnya." Nah, luar biasa tuh dosanya. Sudah berzina, hamil, nikah, lalu lahir anaknya dibunuhnya. Mungkin karena malu. Ini double dosanya tuh. Ulun bertobat kepada Allah, pinta akan supaya Allah menerima. Amun kita li umat Nabi Muhammad li, biar kita kada minta doa akan orang tuh. Mun kita tuh sebujur tobat, pasti Tuhan mengampuni dosa kita. Dan kita kada perlu juga lah mengisahkan aib kita nih kepada orang lain lah. Misalnya kita pernah melakukan kejahatan bahari, melakukan maksiat bahari, kada usah kita kisahkan orang, kisah-kisah orang usah. Tuhan sudah menutupi aib kita nih. Orang kada tahu tuh jangan dikisahkan. Karena jadi saksi ini di hari kiamat. Apalagi kamu mengisahkannya sambil himung, sambil bangga gitu nah. Kau lah jar, bahari aku jar, begini di kampung tuh aku jar, memacarinya jar. Nah bangga gitu tuh bertambah gonol dosanya. Nah udah boleh tuh. Jadi mungkin di zaman Nabi Musa nih harus melewat Nabi Musa, kalau baru taubat tuh diterima. Nabi Musa kan bisa berpandai lawan Tuhan. Nah, maka Nabi Musa berkata kepada perempuan itu, "Pergilah wahai wanita keji." Diusir Nabi Musa ternyata, "agar api langit tidak turun dan membakar kami sebab kesialanmu." Nya bahari itu bila ada mengerjakan maksiat itu bisa kayak kontan tuh datang azab dari langit berupa api kah yang membakar kampung itu. Namun kayak kita umat Nabi Muhammad nih ya kalau aman-aman aja ya kalau biar banyak orang misalnya kada sembahyang di kampung, aman-aman aja di kampung ya kalau. Maka wanita itu pergi dengan hati yang hancur, sedih hatinya nih karena diusir oleh Nabi Musa nih. Kemudian malaikat Jibril turun dari langit, turun kepada Nabi Musa, lalu berkata kepada Nabi Musa. Malaikat Jibril diperintah Allah Ta'ala juga, "Wahai Nabi Musa," ya Jibril, "Allah Ta'ala berfirman kepadamu, mengapa engkau menolak mengusir wanita yang hendak bertaubat tadi? Apakah engkau tidak menemukan yang lebih jelek dari wanita itu?" Artinya ikam menganggap wanita itu kan yang paling jelek sudah, yang paling jahat. Ikam kadang menemukan kan yang lebih jahat daripada itu. Nabi Musa bertanya, "Wahai Jibril, adakah yang lebih jahat daripada wanita itu? Adakah yang lebih besar dosa melebihi dosa wanita itu?" Jibril berkata, "Ada aja Jibril." "Siapa wahai Nabi Musa?" Siapa wahai Jibril?" Ujar Nabi Musa.
Orang yang lebih jahat daripada perempuan berzina, hamil, lalu melahirkan, membunuh anaknya, itu orang paling jahat ialah orang yang meninggalkan salat bersengaja. Nah, orang yang meninggalkan salat bersengaja itu lebih aib daripada perempuan itu, lebih besar dosanya daripada perempuan itu. Nah, ya kalau misalnya ya kalau ada di kampung misalnya, ada misalnya di kampung orang batianan di luar nikah lalu melahirkan, kada boleh kita menyembati ya kalau kada boleh kita menyembati. Kadang-kadang nama menyembati ini siapa? Kurang ada sembahyang. Padahal seorang lebih jahat daripada perempuan itu. Inilah buktinya, orang yang meninggalkan salat secara bersengaja walaupun ia tidak pernah melakukan perzinahan, itu lebih besar, lebih jahat dosanya daripada perempuan yang zina, melahirkan anak zina kemudian dibunuhnya anak itu. Nah, mudah-mudahan ya kalau kita kada wani meninggalkan sembahyang, mudah-mudahan kita termasuk orang yang memperhatikan sembahyang, bujur-bujur mengerjakan sembahyang untuk kebaikan kita juga, supaya kita mati husnul khatimah, supaya kita selamat, supaya kita mati beriman. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.